saya Nisa Huril Aini, T 2019-1182. Di sini saya akan menerangkan tentang biografi Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji adalah pengarang kitab Ta'lim al-Muta'alim. Az-Zarnuji adalah nama marga yang diambil dari nama kota beliau berasal, yaitu kota Zarnuji. Di antara dua kata itu, ada yang menuliskan gelar Burhanuddin atau bukti kebenaran agama, sehingga menjadi Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Adapun nama personnya sampai sekarang belum ditemukan literatur yang menuliskannya secara jelas. Beberapa peneliti telah menyebutkan nama lengkap Al-Zarnuji dengan nama yang berbeda-beda, yaitu Khairuddin Al-Zarkali menyebutkan nama Al-Zarnuji adalah Al-Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Al-Zarnuji Tajuddin. Sedangkan nama yang dikutip oleh Muhammad Amirin dan Muhammad Hasan Umar dalam sampul buku Al-Zarnuji adalah menyebutkan nama lengkap Al-Zarnuji, yaitu Syekh Al-Nu'man bin Ibrahim bin Ismail bin Khalil Al-Zarnuji. Di sisi lain, ia juga menyebutkan nama lengkapnya adalah Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Al-Zarnuji. Adapun mengenai kewafatannya, seperti yang dikutip oleh Abidin Nata dan Mukhtar Afandi mengatakan bahwa ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Burhanuddin Al-Zarnuji wafat pada tahun 597 Hijriah atau 1195 Masehi. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji wafat pada tahun 840 Hijriah atau 1243 Masehi. Beliau tetap berpegang teguh pada pendapat gurunya. Al-Zarnuji bisa dikatakan penentang keras kaum rasional dan intelektualnya. Beliau secara garis besar dipengaruhi oleh ilmu fikih. Terbukti pandangan Al-Zarnuji yang mempersatukan ilmu fikih dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim daripada ilmu lain. Meskipun bukti ini tidak bisa dijadikan landasan secara integral, namun Syekh Al-Zarnuji tidak berpegang teguh pada sikap intelektualnya, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang khas diketahui para penuntut ilmu. Sebab penuntut ilmu beliau yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Burhanuddin Al-Zarnuji wafat pada tahun 597 Hijriah atau 1195 Masehi. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji wafat pada tahun 840 Hijriah atau 1243 Masehi. Beliau tetap berpegang teguh pada pendapat gurunya. Al-Zarnuji bisa dikatakan penentang keras kaum rasional dan intelektualnya. Beliau secara garis besar dipengaruhi oleh ilmu fikih. Terbukti pandangan Al-Zarnuji yang mempersatukan ilmu fikih dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim daripada ilmu lain. Meskipun bukti ini tidak bisa dijadikan landasan secara integral, namun Al-Zarnuji tidak berpegang teguh kepada sikap intelektualnya, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang khas diketahui para penuntut ilmu. Sebab menurut beliau, ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur tata cara beribadah dengan Allah atau Tuhan. Dengan cara inilah para penuntut ilmu bisa beribadah dengan sempurna dan diterima oleh Allah. Selain itu, Az-Zarnuji memandang penting tentang sikap warok. Bagaimanapun sikap warok berkaitan erat dengan ibadah, dan ibadah banyak diatur dalam ilmu fikih. Dengan keadaan yang sangat kacau ketika Syekh Az-Zarnuji memprioritaskan bagaimana seorang intelektual mau berpegang teguh pada ibadah, bukan semata-mata mengendalikan rasionalnya. Meskipun bukti ini tidak bisa dijadikan landasan secara integral, namun Al-Zarnuji tidak berpegang teguh kepada sikap intelektualnya, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang khas diketahui para penuntut ilmu. Sebab menurut beliau, ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur tata cara beribadah dengan Allah atau Tuhan. Dengan cara inilah para penuntut ilmu bisa beribadah dengan sempurna dan diterima oleh Allah. Selain itu, Az-Zarnuji memandang penting tentang sikap warok. Bagaimanapun sikap warok berkaitan erat dengan ibadah, dan ibadah banyak diatur dalam ilmu fikih. Dengan keadaan yang sangat kacau ketika Syekh Az-Zarnuji memprioritaskan bagaimana seorang intelektual mau berpegang teguh pada ibadah, bukan semata-mata mengendalikan rasionalnya. Pendidikan Syekh Az-Zarnuji. Adapun mengenai riwayat pendidikan Syekh Az-Zarnuji,
pernah belajar kepada beberapa ulama besar pada waktu itu, antara lain seperti yang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Al-Marginani, ulama besar madhab Hanafi, yang mengarang kitab Al-Hidayah, suatu kitab fikih rujukan utama dan madhabnya. Beliau wafat pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi. Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar populer dengan gelar Khawarir Zadah atau Imam Zadah. Beliau ulama besar ahli fikih bermadhab Hanafi, pejuang sekaligus penyiar, pernah menjadi mufti di Bukhara dan sangat masyhur fatwa-fatwanya. Beliau wafat pada tahun 573 Hijriah atau 1177 Masehi. Syekh Muhammad bin Ibrahim, seorang ulama ahli fikih bermadhab Hanafi, sastrawan dan ahli kalam. Beliau wafat pada tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi. Syekh Fakhruddin Al-Qasyani, yaitu Abu Bakar bin Mas'ud Al-Qasyani, ulama ahli fikih bermadhab Hanafi, pengarang kitab Bada'ius Sanah, yang wafat pada tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi. Syekh Fakhruddin Qadil Khan Al-Qurjandi, ulama besar yang dikenal sebagai mujtahid dalam madhab Hanafi dan banyak kitab karangannya. Ruknuddin Al-Farghani, yang digelar Al-Abid Al-Mukhtar atau sastrawan pejuang pilihan, seorang ulama ahli fikih bermadhab Hanafi, pujangga sekaligus penyair, wafat tahun 594 Hijriah atau 1198 Masehi. Syekh Az-Zarnuji, beliau hidup pada masa Abbasiyah sekitar abad ke-6 Hijriah, tetapi diantaranya masa kemunduran dan kemajuan Bani Abbasiyah. Masa ini disebut sebagai periode kedua Daulat Abbasiyah sekitar tahun 292 sampai 656 Hijriah. Jika disebutkan Imam Al-Zarnuji menurut ilmu di Bukhara dan Samarkand, masjid-masjid dijadikan tempat menuntut ilmu atau pusat pendidikan. Di antaranya ia diasuh oleh Burhanuddin Al-Marginai, Nijamuddin Burhanuddin Al-Margiani, dan Samsuddin Abdul Wajji Muhammad bin Muhammad Abdul Sattar Al-Middi. Kepada ulama-ulama itulah Al-Zarnuji berguru. Berdasarkan informasi tersebut, ada kemungkinan besar bahwa Al-Zarnuji selain ahli dalam bidang pendidikan dan tasawuf, juga menguasai bidang-bidang lain seperti sastra, fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Sekalipun belum diketahui dengan pasti bahwa dalam bidang tasawuf ia memiliki seorang guru tasawuf yang masyhur. Namun, dapat diduga bahwa dengan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang fikih dan ilmu kalam, disertai jiwa sastra yang halus dan mendalam, seseorang telah memperoleh akses atau peluang yang tinggi untuk masuk ke dalam dunia tasawuf. Baik, saya akan melanjutkan tentang situasi pendidikan pada masa Az-Zarnuji. Dalam sejarah pendidikan Islam, terdapat 5 tahapan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan. Pertama, pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 571 sampai 632 Masehi. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damsyik, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Yang keempat, pendidikan pada masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, yaitu 750 sampai 1250 Masehi. Yang kelima, pendidikan pada masa jatuhnya kekuasaan Khilafah di Baghdad, yaitu 1250 sampai sekarang. Dari periodisasi di atas, Az-Zarnuji hidup pada masa keempat dari periode pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam antara 750 sampai 1250 Masehi. Dalam catatan sejarah, periode ini merupakan zaman keemasan peradaban Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Pada masa itu, kebudayaan Islam berkembang pesat dengan ditandai oleh tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Di antaranya adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk, yaitu pada tahun 457 Hijriah atau 1106 Masehi. Berdasarkan Al-Nuriyah,
Al-Kubra didirikan oleh Nuruddin Muhammad Zanki pada tahun 563 Hijriah atau 1167 Masehi. Madrasah Al-Mustansirah didirikan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mustansir Billah di Baghdad, yaitu pada tahun 631 Hijriah atau 1234 Masehi. Selain ketiga madrasah tersebut, masih banyak lagi lembaga Islam yang tumbuh dan berkembang pesat pada zaman Al-Zarnuji. Dengan informasi tersebut, tampak jelas bahwa beliau hidup pada masa ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam mengalami puncak kejayaan, yaitu pada masa Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya pemikir-pemikir Islam ensiklopedik yang sukar ditandingi. Kondisi pertumbuhan dan perkembangan tersebut sangat menguntungkan bagi perbentukan Al-Zarnuji sebagai seorang ilmuwan atau ulama yang luas pengetahuannya. Jadi, itulah biografi dari Syekh Az-Zarnuji. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya Ruknuddin Al-Farghani yang digelar Al-Abid Al-Mukhtar atau sastrawan pejuang pilihan, seorang ulama ahli fikih bermadzhab Hanafi, bujangga sekaligus penyair, wafat tahun 594 Hijriah atau 1198 Masehi. Syekh Az-Zarnuji, beliau hidup pada masa Abbasiyah sekitar abad ke-6 Hijriah, tetapi diantaranya masa kemunduran dan kemajuan Bani Abbasiyah. Masa ini disebut sebagai periode kedua Daulat Abbasiyah sekitar tahun 292 sampai 656 Hijriah. Jika disebutkan Imam Al-Zarnuji menurut ilmu di Bukhara dan Samarkand, masjid-masjid dijadikan tempat menuntut ilmu atau pusat pendidikan. Di antaranya ia diasuh oleh Burhanuddin Al-Markinai, Nijamuddin Burhanuddin Al-Markiani, dan Samsuddin Abdul Wajji Muhammad bin Muhammad Abdul Sattar Al-Middi. Kepada ulama-ulama itulah Al-Zarnuji berguru. Berdasarkan informasi tersebut, ada kemungkinan besar bahwa Al-Zarnuji selain ahli dalam bidang pendidikan dan tasawuf, juga menguasai bidang-bidang lain seperti sastra, fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Sekalipun belum diketahui dengan pasti bahwa dalam bidang tasawuf ia memiliki seorang guru tasawuf yang masyhur. Namun, dapat diduga bahwa dengan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang fikih dan ilmu kalam, disertai jiwa sastra yang halus dan mendalam, seseorang telah memperoleh akses atau peluang yang tinggi. Diduga bahwa dengan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang fikih dan ilmu kalam, disertai jiwa sastra yang halus dan mendalam, seseorang telah memperoleh akses atau peluang yang tinggi untuk masuk ke dalam dunia tasawuf. Baik, saya akan melanjutkan tentang situasi pendidikan pada masa Az-Zarnuji. Dalam sejarah pendidikan Islam, terdapat 5 tahapan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan. Pertama, pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 571 sampai 632 Masehi. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damsyik, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Yang keempat, pendidikan pada masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, yaitu 750 sampai 1250 Masehi. Yang kelima, pendidikan pada masa jatuhnya kekuasaan Khilafah di Baghdad, yaitu 1250 sampai sekarang. Dari periodisasi di atas, Az-Zarnuji hidup pada masa keempat dari periode pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam antara 750 sampai 1250 Masehi. Dalam catatan sejarah, periode ini merupakan zaman keemasan peradaban Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Pada masa itu, kebudayaan Islam berkembang pesat dengan ditandai oleh tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan. Mulai tingkat dasar berkembang pesat dengan ditandai oleh tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Di antaranya adalah Madrasah Nizamiyah,
yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, yaitu pada tahun 457 Hijriah atau 1106 Masehi. Berdasarkan Al-Nuriyah Al-Kubra, didirikan oleh Nuruddin Muhammad Zanki pada tahun 563 Hijriah atau 1167 Masehi. Madrasah Al-Mustansirah didirikan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mustansir Billah di Baghdad, yaitu pada tahun 631 Hijriah atau 1234 Masehi. Selain ketiga madrasah tersebut, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang pesat pada zaman Al-Zarnuji. Dengan informasi tersebut tampak jelas bahwa beliau hidup pada masa ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam mengalami puncak kejayaan, yaitu pada masa Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran Islam ensiklopedik yang sukar ditandingi. Kondisi pertumbuhan dan perkembangan tersebut sangat menguntungkan bagi pembentukan Al-Zarnuji sebagai seorang ilmuwan dan ulama yang luas pengetahuannya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu karya Syekh Az-Zarnuji. Seperti yang kita tahu bahwa kitab Ta'lim Muta'alim adalah salah satu karya dari Syekh Az-Zarnuji. Namun, para peneliti tidak mengetahui berapa banyak kitab yang sudah beliau tulis dan hanya mengetahui kitab Ta'lim Muta'alim sebagai satu-satunya karya beliau yang bisa kita jumpai sampai saat ini. Di Indonesia, kitab itu dipelajari dan dikaji oleh hampir seluruh lembaga Islam, baik lembaga tradisional maupun pondok pesantren modern seperti Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kitab ini membagi 3 bagian. Yang pertama berisi tentang pendahuluan yang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah Ia berikan, serta mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad serta sahabat-sahabatnya. Yang kedua yaitu berisi 13 pasal. Berikut adalah macam-macamnya. Yang pertama, pengertian dan keutamaan ilmu. Yang kedua, niat dikala belajar. Yang ketiga, memilih ilmu, guru dan teman, serta ketahanan dalam belajar. Yang keempat, menghormati ilmu dan ulama. Yang kelima, ketekunan, kontinuitas dan cita-cita luhur. Yang keenam, permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya. Lalu yang ketujuh yaitu tawakal kepada Allah. Yang kedelapan, masa belajar. Yang kesembilan, kasih sayang dan memberi nasihat. Yang kesepuluh, mengambil pelajaran. Yang kesebelas, wara atau menjaga diri dari yang haram dan syubhat pada masa belajar. Yang ke-12, penyebab hafal dan lupa. Dan yang terakhir, masalah rezeki dan umur. Lalu pada bagian ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang tidak diketahuinya, serta yang memberi nikmat dan kemuliaan dengan adanya petunjuk. Kesimpulan dari kitab ini yaitu mengajarkan kita tentang berbagai macam ilmu dan mengajarkan kita jika menuntut ilmu harus mengharap ridha Allah serta menghindari dari kebodohan dan mengambil kebahagiaan akhirat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarisha Alfida Rahma, NIM T20191196. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di poin ketiga, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam Syekh Az-Zarnuji. Hakikat dan konsep ilmu menurut Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji menjelaskan pengertian ilmu yang berasal dari kitab karangan beliau, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Ilmu adalah suatu sifat yang dengannya dapat menjadi jelas pengertiannya tentang sesuatu yang disebut. Syekh Az-Zarnuji juga mengatakan tidak ada suatu ilmu kecuali dengan diamalkan atau mengamalkan. Ilmu adalah untuk meninggalkan tujuan duniawi untuk mencapai tujuan ukhrawi. Kita dapat mengambil garis besar dari pasal-pasal yang terdapat dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang mencakup tentang ilmu, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu the division of knowledge atau pembagian ilmu. Yang kedua ada the purpose of learning atau tujuan pendidikan. Yang ketiga ada metode of study, yaitu metode pembelajaran. Ketiga bidang ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, the division of knowledge, pembagian ilmu. Syekh Az-Zarnuji membagi ilmu menjadi 4 pengetahuan, yaitu kategori. Yang pertama ada the division of knowledge atau pembagian ilmu.
Syekh Az-Zarnuji membagi ilmu pengetahuan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, ilmu fardu ain, yang kedua, ilmu fardu kifayah, yang ketiga, ilmu haram, dan yang keempat, ilmu zawas. Yang kedua, yaitu the purpose of learning atau tujuan pendidikan. Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bahwa niat adalah salah satu hal yang terpenting dan menjadi asas dalam segala perbuatan dan pekerjaan yang harus memiliki niat di dalamnya. Yang pertama, niat baik dan niat buruk. Dan yang kedua, sikap dalam berilmu. Yang ketiga, ada metode of study atau metode pembelajaran. Dari metode pembelajaran Syekh Az-Zarnuji menjelaskan dalam kitabnya yaitu meliputi 2 kategori. Yang pertama, menggunakan metode yang bersifat etik. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode yang bersifat strategi. Metode yang bersifat etik itu seperti niat dalam belajar. Sedangkan metode yang bersifat strategi itu seperti cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, dan langkah-langkah dalam belajar. Menurut suatu penelitian dari Apel menjelaskan bahwa pemikiran Syekh Az-Zarnuji dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori. Yaitu kategori yang pertama yaitu yang memiliki hubungan dengan etik religi. Yang kedua adalah memiliki aspek teknik dalam pembelajaran.